Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke guys, sekarang untuk si zodiak Gemini ya di bulan Mei 2020 seperti biasa ini general reading, artinya untuk semua si Gemini. Jadi bisa cocok bisa tidak. Kalau pembacaannya nggak cocok buat kamu Gemini, mungkin aja pembacaannya untuk orang yang kamu pikirkan pada saat ini. Dan buat kamu Gemini yang ingin berkonsultasi private reading ya, buat kamu yang ingin menanyakan tentang seseorang, siapapun dia, tentang asmara percintaan kamu, atau kamu ingin menanyakan masalah pribadi atau karir, keuangan, kamu lihat di bawah judul. Di situ sudah aku taruh keterangan-keterangan atau syarat-syaratnya berkonsultasi sama aku. Jadi bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram ya Gemini. So, buat kamu Gemini di sini temanya ada Ace of Wands sama The Judgment. Nah, ada beberapa dari kalian yang sudah berumah tangga, ataupun kalau misalnya yang belum berumah tangga, di sini tentang sebuah konsistensi atau sebuah komitmen yang kamu inginkan dari sebuah hubungan ya. Di sini kamu mencoba untuk ingin memulai sebuah hubungan yang punya komitmen, atau juga beberapa dari kamu Gemini ingin sebuah hubungan yang seriously ya, yang serius, yang berkomitmen, yang bisa naik level. Kamu di sini ingin seseorang yang bisa menjaga komitmen di antara kalian. So, kita lihat energinya. Ada beberapa di antara Gemini yang masih mengharapkan atau terlalu berekspektasi terhadap seseorang, tapi jatuhnya nggak kemana-mana dan stuck. Kamu berharap ada sebuah perkembangan dalam hubungan kamu. Misalnya, yang baru dekat dengan seseorang yang mungkin kamu selama ini berkomunikasi dengan dia atau chat-chatan atau mungkin kenalan dari sosial media. Di sini ada Eight of Wands. Kamu ingin sebuah perubahan terhadap hubungan kamu yang PDKT tadi bisa naik level, bisa jadian, karena kamu ngerasa ya udah cukup lah pendekatannya gitu. Kenapa nggak dinaikin level kita gitu? Sebenarnya kita mau kemana sih gitu? Kamu selalu datang mencoba untuk membuat hati aku baper, membuat hati aku tertarik sama kamu, tapi kamu nggak menunjukkan bahwasanya kamu itu benar-benar maunya kemana gitu. Karena di sini udah ada Eight of Cups. Kamu mengharapkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi kamu dengan seseorang. Tapi perkembangannya aku ngerasa ini kayak juggling gitu loh. Di sini ada Two of Pentacles. Kamu merasa ini kayak aku dibuat bingung sendiri sama hubungan kita. Kita mau kemana juga kamu nggak ada ngasih penjelasan gitu. Masa gini-gini terus sih? Dan kamu merasa hubungan itu stuck, tidak ada kemana-mana. Di sini ada Four of Cups sama Three of Wands. Nah, terkadang kamu merasa ada beberapa juga yang LDR, yang susah untuk ketemu, susah untuk bersama. Ada juga yang merasa ketika kamu menanyakan hubungan ini untuk naik level, dia malah kayak orang yang nggak tahu harus jawab apa. Jadi di sini ada 50-50 ya, 50%, 50%. Jadi dia juga terkadang membuat kamu bingung sebenarnya dia mau apa gitu terhadap hubungan. Karena di sini aku ngelihat Gemini, I'm so sorry,
kalian mengharapkan atau berekspektasi lebih terhadap seseorang untuk sebuah hubungan yang bisa komit seperti temanya, yang bisa serius, yang bisa membawa kalian untuk satu tujuan yang benar-benar mungkin ingin menikah, atau hubungan yang bisa menikah dengan dia, atau mungkin yang sudah berumah tangga itu bisa mempertahankan hubungan, mempertahankan harmonisnya kalian. Tapi di sini aku ngerasa kayak tidak ada kemana-mana gitu. Ya apalagi yang baru PDKT nih, hati-hati. Orang ini juga banyak sekali kebimbangan terhadap hidupnya. Sebenarnya dia mau apa juga dia nggak tahu. Dan ketika kamu nanyakin, kita itu mau kemana sih? Sebenarnya kita apa? Teman atau pacar? Kok teman rasa pacar? Nah, ini untuk kamu yang PDKT, berhati-hati untuk orang yang mencoba deket sama kamu ya. Hati-hati dengan PDKT dengan orang yang seperti ini, karena menurut aku dia tidak, memang tidak salahnya dia untuk deketin kamu, karena dia juga tidak menjanjikan apapun sama kamu sebenarnya. Tapi kamu yang mengharapkan lebih dari PDKT-nya kalian gitu. Jadi masa-masa kalian PDKT, masa-masa kalian deket, itu tidak ada perjanjian apapun. Dan menurut aku kalau yang namanya PDKT bisa jadi dua hal, bisa jadian, bisa dia menghilang. Nah, tapi masalahnya seseorang yang kamu pikirkan Gemini, dia ini orang yang penuh kebimbangan dan gak punya tujuan. Jadi kalau kamu nanyakin dia maunya apa, dia juga gak tahu. Jadi kalau bisa dibilang orang ini masih mau berteman TTM aja untuk semua orang. Dan kamu otomatis pasti merasa kayak gini, nih orang pasti kayak mempermainkan aku deh. Jadi di sini tuh banyak orang ya, tapi dia ini cuman kayak ya kayak ibaratnya pengen senang-senang sendiri aja gitu. Dia lupa sama perasaan seseorang yang dia deketin, karena dia merasa dia tidak mendekatin siapapun. Dia cuman ingin mengajak orang lain untuk senang-senang, untuk mungkin menghibur, saling menghibur satu sama lain ya, that's it. Tidak ada ingin kemana-mana sebenarnya gitu ya Gemini. So kita lihat Gemini bulan Mei. Oke. Jadi memang ada orang seperti itu ya, belum merasa pengen punya hubungan gitu ya, masih pengen TTM aja. Ini hati-hati loh untuk friend zone seperti ini, karena gak akan ada penjelasan untuk ke arah mana-mana. Tapi kalau kamu memang maunya cuman untuk begitu ya gak masalah. Tapi kalau kamu mengharapkan seseorang yang serius, yang punya hubungan atau ingin relationship ya, sebuah hubungan yang memang benar-benar hubungan, ya berarti bukan orang ini orangnya. Jadi kamu harus benar-benar bisa melihat situasi. Nggak usah bertahan dengan, mungkin kamu udah nyaman sama orang ini ya, sudah bersama dia, tapi masalahnya yaitu tadi, orang ini belum cukup punya keinginan untuk punya hubungan. Di sini ada Ten of Cups, Ten of Pentacles. Kamu ingin punya hubungan yang mungkin bisa married ya. Kamu udah berlebihan ya ekspektasi kamu terhadap orang ini, dan kamu sudah nungguin dia terlalu lama. Kamu bingung harus bagaimana ya kak buat dia untuk nembak aku, atau bagaimana ya buat dia supaya dia mau berhubungan sama aku gitu. Nah jatuhnya apa? Di sini ada The Chariot. Dia juga bingung sebenarnya dia mau ngapain. Dia juga nggak tahu sebenarnya hatinya kemana, mau apa, karena juga dia tidak berkomunikasi dengan satu orang saja. Mungkin ada beberapa wanita, mungkin ada beberapa pria. Karena memang dari awal dia belum mau untuk punya hubungan yang intens sama satu orang tuh belum. Dan menurut aku di sini ada Four of Pentacles sama Four of Cups ya. Orang ini belum terlalu jujur atau terlalu terbuka dengan kamu. Banyak hal yang dia simpen sebenarnya. Dia nggak mau terlihat terlalu membuka diri dengan kamu. Jadi dia sebenarnya apa adanya aja sih. Cuman karena kamu yang udah kelewat baper, udah kebawa perasaan yang terlalu berlebih sama orang ini, jatuhnya kamu udah mengharapkan berlebihan. Padahal sebenarnya dia ngerasa biasa aja terhadap kamu.
Dan karena hubungan ini tidak kemana-mana, kamu cukup stres mikirinnya. Di sini ada Nine of Swords loh. Kamu cukup stres loh. Sebenarnya kita mau ngapain sih kok jadi kayak apa ya? Semakin kamu mikir hubungan ini nggak naik-naik level atau nggak kemana-mana, semakin kamu takut. Semakin kamu kayak aduh ini gimana? Kalau terus-terusan begini, aku harus bagaimana gitu. Kayak kamu ketakutan sendiri. Karena apa? Kamu sudah mengharapkan atau berekspektasi secara lebih dengan orang ini yang sebenarnya dia ngerasa biasa aja sama kamu, tapi kamu merasa dia itu memberikan perhatian yang lebih karena kamu udah baper duluan ke orang ini dan kamu menginginkan sebuah hubungan yang benar-benar intens ke kamu. Itu dia belum ada keinginan seperti itu. Di sini ada kenaik of Pentacles. Dan aku ngerasa Gemini, kamu merasa sendiri atau lagi kesepian. Jadi ketika ada orang yang mencoba deketin kamu atau kamu merasa apa ya, tidak punya pasangan, jadi kamu pengen buru-buru dicintai, buru-buru punya hubungan yang komit, tapi sebenarnya orang yang deketin kamu bukan orang yang tepat seperti ekspektasi kamu. Jadi jangan bertumpu dengan satu orang sih menurut aku, karena tidak salah juga sebenarnya seseorang yang deketin kamu karena dia tidak punya ketegasan. Ya, karena yang namanya PDKT itu bisa jadi dua hal. Bisa jadi kalian jadian atau bisa jadi kalian atau dianya menghilang gitu. Jadi dua hal. Bisanya jadian atau tidak. Ya. Bisa aja kalian jadian atau tidak, atau juga dia menghilang. Jadi jangan berekspektasi siapapun yang misalnya lagi deket sama kamu harus jadian, kan enggak. Kan perkenalan dulu, cocok atau tidaknya itu urusan belakangan. So, you deserve love. You are lovable. Kamu layak untuk dicintai loh. Ya. Nah, ini ada unrequited love, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi cintai diri kamu, yakin bahwasanya kamu itu layak loh dicintain. Kalau memang dia tidak, kalau kamu merasa kamu tidak dicintain oleh dia, mungkin orang lain yang mencintai kamu. Jadi jangan stuck dengan satu orang yang tidak membuat kamu kemana-mana. Jadi jangan bertahan dengan situasi yang gak kemana-mana, karena sebenarnya dia gak tahu mau apa gitu. Jadi untuk orang yang seperti ini, mending kamu ajak dia untuk berteman saja, TTM saja, itu cocok buat sama dia. Tapi kalau keinginan kamu untuk intens, untuk konsisten dalam sebuah hubungan relationship, nah bukan dia orangnya, karena kamu akan merasa tidak dicintai. Karena di sini unrequited love. Pasti kamu merasa cinta bertepuk sebelah tangan, gak akan kemana-mana. Oke, segitu aja buat Gemini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.